Ya, kita kembali ke perbincangan Menteri tanpa jabatan partai politik masih bersama peneliti senior LIPI Ikrar Nusa Bakti dan juga Ketua OKK Partai Nasdem Sugeng Suparwoto. Mas Sugeng, ini kalau kita bicara soal Menteri tanpa jabatan partai politik, kalau ya ini nggak tahu apakah ada kaitannya. Ini kita menarik sekali, ada dua direktur utama perusahaan BUMN itu mengundurkan diri dalam waktu yang bersamaan. Ini ada apa ini? Ini apakah menteri-menteri tidak bisa menyelesaikan ini atau bagaimana ini? Iya, inilah kita tentu tidak bisa menduga-duga apa, tapi bahwa fakta hari ini dua pejabat BUMN yang sangat strategis ya, karena itu menyangkut tentang energi kita, Pertamina dan juga PLN. Kita tahu mungkin belakangan ini memang ada problem antara keduanya juga, bagaimana misalnya ini masalah teknis, tentu pengunduran diri bisa dibaca dari tidak sekedar persoalan teknis. Teknisnya misalnya kemarin persoalan solar dan sebagainya dari Pertamina ke PLN, apa lantas dua-duanya dianggap salah oleh orang tertentu, lantas dia mutung mundur, kita juga tidak tahu. Tapi memang ada fakta. Memang inilah kita, dilema kita di bidang kebijakan ya, menyangkut banyak hal yang menurut saya semuanya serba mau melayani, tanda kutip, mau baik-baik dengan rakyat, tetapi tidak rasional secara ekonomi, sehingga mengandung banyak pertanyaan besar. Misalnya bagaimana Pertamina itu, kapasitas Pertamina secara nasional bagaimana, karena ada istilah kita dengar ya, palanya dilepas tapi buntutnya dipegang. Misalnya dalam konteks apa? Dalam konteks lifting, kaitannya juga dalam konteks misalnya refinery. Bagaimana kita memproduksi sehari berapa, kebutuhan berapa, kita ekspor mentah tapi kita impor yang kita pakai. Banyak alasan spesifikasinya beda lah, yang minyak kita pakai lebih baik kita ekspor dan seterusnya. Dan ini mudah-mudahan tekanannya bukan dari menteri-menteri ya. Dan biasanya di sini menimbulkan apa yang disebut dengan ekonomi rente kan. Kalau ekonomi rente udah di situ kepentingan politik pasti masuk. Nah, mudah-mudahan bukan karena itu. Nah, ya, di situ mungkin juga menjadi alasan mestinya menteri-menteri yang akan memegang terutama Menteri SDM, Menteri BUMN juga mungkin adalah orang-orang yang betul-betul melepaskan diri dari partai politik. Apakah seperti itu? Betul sekali. Jadi bahkan kita tidak boleh melihat menteri satu atau menteri yang lain paling strategis. Semua kementerian adalah strategis. Bayangkan misalnya kementerian selama ini misalnya daerah tertinggal itu mestinya juga merupakan yang sangat strategis, karena di situ kebijakan yang sifatnya holistik di situ harus ditumpahkan agar daerah dan seterusnya. Jadi gini intinya, bahwa menteri seharusnya memang tidak dari orang yang tetap menjabat jabatan politik di partai politik itu akan menjawab atau menyelesaikan banyak hal yang sifatnya psikologis dan juga yang sifatnya teknis. Tetapi memang begini, kita tahu kekhawatiran juga ada di balik itu. Kalau purely murni lepas dari partai politik, maka nanti pemerintah vis-a-vis parlemen, lantas bagaimana? Kan itu pertanyaan kemudian. Karena apa? Segala kebijakan pemerintah sudah barang tentu harus disetujui oleh DPR, kan begitu. Misalnya apa? APBN. Dan ini mungkin yang menjadi kekhawatiran sementara orang. Lantas bagaimana kalau pejabat-pejabat publiknya yang semula menjadi partai politik, yang menjadi syarat koalisi itu lantas bisa mencalonkan presiden dan seterusnya, lantas lepas begitu saja. Nah itu juga sebuah paradigma, tetap paradigma lama. Jadi bahwa seolah-olah itu kan parlementarian sekali pikiran kayak begitu. Padahal tidak begitu konteksnya. Semua nanti akan hadap masalah, problem pushing. Jadi pemerintah menghadirkan sebuah kebijakan atau rencana kebijakan, bagaimana nanti diadu di parlemen. Meskipun katakanlah yang mengkritisi jangan-jangan adalah orang yang dari atau anggota DPR nanti yang dari yang pengusungnya, dan itu harus sehat-sehat saja. Nanti bagaimana argumentasi itu sehingga bisa masyarakat paham. Memang ternyata yang benar itu adalah yang diajukan oleh pemerintah. Mas Ikrar, tanggapannya Mas. Ya. Jadi begini ya, yang paling ekstrim yang pernah dilakukan oleh pemimpin tertinggi di Republik ini adalah Bung Karno, ya. Ketika dia membubarkan kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua ya, dan kemudian meminta Insinyur Haji Juanda untuk membentuk kabinet yang pertama kali disebut zakon kabinet atau kabinet ahli, yang itu yang kemudian hampir-hampir menihilkan ya peranan partai politik di kabinet ya. Dan itulah Bung Karno awalnya terbentuk apa yang disebut dengan functional group ya, baik sipil ataupun militer ya. Itulah awal cikal bakal dari terbentuknya golongan karya sebetulnya ya.
Golkar harus ngakui itu ya. Bung Karno yang membentuk Golkar sebetulnya ya, walaupun dia belum membentuk sebagai satu organisasi. Tapi istilah functional group, zakon kabinet itulah Bung Karno. Tapi apa jadinya? Ya, jadinya itu adalah Bung Karno cuma bisa bertahan cuma 8 tahun setelah itu. Kenapa demikian? Karena posisi politik dia vis-a-vis Angkatan Darat itu cuma di backup oleh satu politik yang namanya Partai Komunis Indonesia. Partai lain nggak mau membackup karena saya kan nggak dapat kesempatan. Nah makanya yang namanya jabatan menteri itu ya itu memang ada 3 hal. Satu itu adalah balas budi politik, ya. Yang kedua perluasan politik, perluasan dukungan politik, ya. Yang ketiga itu adalah jabatan untuk melaksanakan pemerintahan. Nah, Jokowi tidak bisa memanafikan yang ini adalah balas budi politik dan juga perluasan dukungannya, asalkan dia benar-benar menetapkan kriteria-kriteria untuk kedudukan itu, ya. Anda lihat sekarang, ya, itu bagaimana ketika dia mengatakan bahwa nanti lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lembaga non struktural ya ini akan dikurangi ya, karena Anda tahu lembaga non struktural itu di era reformasi bukan berkurang jumlahnya, makin meningkat. Kenapa meningkat? Karena ada tekanan-tekanan politik. Coba dong dibentuk itu supaya orangku ada dapat jabatan di situ dan sebagainya. Ini yang buat saya memang harus dipikirkan oleh pemerintahan yang akan datang ya, supaya APBN yang cuma 2.000 sekian, saya katakan cuma, sebab kalau Anda lihat ya, itu anggaran untuk rutinnya itu lebih gede dibandingkan dengan anggaran untuk pembangunan. Nah, sementara kalau anggaran rutin itu dikurangi dengan mengurangi jumlah kabinet, dengan mengurangi jumlah misalnya lembaga non struktural, itu bukan mustahil sekian triliun rupiah ya, bisa puluhan triliun rupiah itu bisa dihemat untuk pembangunan, termasuk juga subsidi BBM yang sekarang meningkat jadi berapa? 400 sekian, hampir 400 triliun rupiah ya. Itu jadi itulah kalau memang kita ingin membangun Indonesia ya memang harus sacrificing ya, kita harus berkorban. Sacrifice itu yang menjadi catatan saya. Kalau buat saya dan artinya ada orang-orang yang memang harus betul dan dalil Lord Acton itu memang sampai sekarang masih terbukti ya. Power tends to corrupt, ya. Absolute power corrupt absolutely. Nah, kalau Anda kemudian punya jabatan politik dan jabatan di kabinet, ya, itu yang namanya corrupt absolutely itu bisa terjadi. Baik, kita akan sambung di segmen berikutnya.